Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. Bapak sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai dan sebelum Bapak absen, marilah kita membuka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kok sehat-sehat ini ya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Bapak. Hari ini yang tidak masuk siapa Alhamdulillah saja? sehat Bapak. Banyak, Ada Pak, yang yang nggak nggak masuk, masuk. Ada yang Banyak nggak Pak masuk? yang nggak masuk, Pak. Gimana? Banyak yang Ada nggak yang- masuk, Pak, pada izin. Ada yang nggak masuk, Pak. Ada yang izin dan ada yang sakit, Pak. Oh ya, siapa aja yang itu yang izin? Kalau boleh tahu. Lina dan Dia, Pak. Oh, Lina dan Lina dan dia Pak. iya ya. Kenapa ya? Kok itu sakit ya? Kalau Lina dan dia sedang dalam perjalanan kalau nggak salah, Pak. Oh iya ya. Yaudah kalau gitu, ini saya absen yang masuk saja ya. Iya, Juga Bapak. ada Syafa Salsabila. Hadir, Bapak. Oke, baik. Rina Damayanti. Hadir, Bapak. Ya. Mailinda Putri Anggiasari. Hadirah Bapak. Di Sundusiatul Firdausia. Hadir Bapak. Oke, baik. Bentar. Bapak, saya izin Terdengar ya suara saya? sebentar ya, Pak, karena kucing saya Terdengar berisik. Bapak. Oh iya, yaudah, nggak apa-apa. Nah, hari ini kita akan Tapi suaranya belajar tentang- seperti ngung-ngung Bapak. Oh gitu. Ya Pak, suaranya kecil. Kalau begini, Jelas, Bapak. oke, baik. Ya, ini aja ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Bapak. materi pengukuran dasar. Sudah sudah tahu apa itu tentang pengukuran dasar? Kira-kira sudah tahu belum? Kalau belum tahu ya dijawab gitu. Kalau sudah ya dijawab Bapak. Kalau belum tahu ya belum tahu Bapak. Belum, Ya, Bapak. pada Belum tahu? tahu, Pak. Oh belum. Oke. Nah, Bapak, mohon maaf, suaranya mengecil kembali, Bapak. oh mengecil kembali. Ini sudah jelas? Sudah, Bapak, sudah jelas. Baik. Sudah. Habis ini saya tampilkan PPT saya ya. Kita simak apa materi tentang pengukuran dasar. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Oke. Ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang apa itu pengukuran dasar ya. Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang objek dan pengamatan. Nah, untuk itu di pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tentang pengukuran dasar. Nah, coba simak video yang ada di PPT ini ya. Sebentar. Nggak bisa ya.
Sudahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapa tingginya? Suaranya bagaimana, anak-anak? Terdengar Terdengar jelas? Bapak. Terdengar Bapak. Oke. Oke, bisa dilanjutkan berarti ya. Ya Bapak, mic-nya. Wong. Bagaimana? Sudah nggak ngangang lagi? Apa masih? Halo? Sudah Bapak tadi sudah jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Di video saya sebelumnya, kita sudah belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Bagi kalian yang belum belajar tentang itu, bisa klik tautan yang ada di atas ini. Oke? Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi. Jadi, di video kali ini saya akan membahas materi tentang pengukuran. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sudahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapa tingginya? Nah, kegiatan ini merupakan salah satu contoh dari pengukuran. Contoh lainnya banyak. Bisa mengukur panjang meja, atau mengukur suhu tubuh, dan lain sebagainya. Jadi, pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Oke, begini ya, supaya lebih mudah dipahami. Misal kalian mau mengukur panjang dari sebuah ballpoint, diukur dengan menggunakan penggaris. Itu artinya kalian akan membandingkan panjang dari ballpoint dengan panjang dari penggaris, di mana penggaris itu merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi di sana ada skalanya, ada inci atau ada juga sentimeter, seperti itu ya. Nah, sekarang misalkan panjang dari ballpoint itu 15 cm. Tahu tidak kalian mana yang besaran dan mana yang satuan? Ya, betul. Pintar. Panjang itu merupakan besaran, sedangkan sentimeter merupakan satuan. Jadi besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contohnya, panjang, massa, waktu, dan lain sebagainya. Sedangkan satuan itu merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Contohnya, tinggi badan Aldi 110 cm. Itu berarti besarannya tinggi, kemudian satuannya sentimeter. Baiklah, kita lanjut ya. Sekarang saya akan membahas jenis-jenis besaran. Besaran itu ada dua. Ada besaran pokok, ada juga besaran turunan. Kita bahas satu persatu ya.
Besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu atau dia tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Nah, contoh-contohnya itu ada dalam tabel ya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, jadi besaran-besaran ini itu satuan-satuannya sudah ada. Maksudnya begini loh. Misal ya, kalian mau mengukur panjang dari sebuah meja. Ya tinggal kalian ukur saja dengan alat ukurnya. Bisa dengan penggaris, bisa dengan meteran. Kan satuannya sudah ada. Bisa meter, bisa sentimeter, seperti itu ya. Sedangkan besaran turunan itu merupakan besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contoh-contohnya bisa kalian lihat di tabel ini ya. Ada kecepatan, ada massa jenis, luas, volume, gaya, energi, dan lain sebagainya. Jadi contohnya begini ya. Misal kalian mau mengukur kecepatan seorang anak yang sedang berlari. Nah, kecepatan itu tidak bisa langsung diukur, jadi butuh besaran-besaran pokoknya, yaitu jarak dan waktu. Jadi kalian ukur dulu itu jarak atau panjang lintasan larinya dan juga waktunya. Setelah itu barulah kalian bisa hitung kecepatannya dengan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Oke, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis alat ukur. Nah, ini untuk alat ukur panjang ya. Ada mistar atau penggaris, ada meteran, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup. Kemudian untuk alat ukur massa, itu ada neraca ya. Neraca digital, neraca Ohaus 2 lengan, neraca Ohaus 3 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Untuk alat ukur suhu itu ada termometer. Bisa termometer ruang, bisa termometer klinis atau termometer badan. Cara-cara membaca skala. Nah, itu tadi ya materi yang dipelajari pada pagi hari ini. Bagaimana? Sudah pada paham apa belum? Halo? Halo anak-anak. Mana udah pada paham belum? Mohon maaf Bapak, tidak ada suaranya Bapak. Oh, tidak ada suaranya tadi. Iya Oh, Pak, kecil. Kecil. Bukan pas videonya Bapak, suara Bapaknya. Oh, sebentar. Nah, kalau gini gimana? Sudah Bapak. Ya. Oke, sudah pada paham belum? Sudah Bapak. Dari materi yang Insya Allah sudah Pak. ada di video tadi? Sudah ya? Nah, kalau sudah, Bapak pengen mereview kembali dari pemahaman sampean setelah melihat video tadi. Iya. Tadi kan kita belajar banyak ya dari video tadi. Ada pengertian pengukuran dasar, terus besaran itu apa, satuan itu apa, besaran dibagi menjadi berapa, apa saja, ya itu ya. Terus kita juga sempat perkenalan alat-alat ukur ya, alat ukur untuk panjang, alat ukur massa, dan alat ukur suhu tadi ya. Nah, sekarang kita coba ya, Bapak akan mereview pemahaman sampean setelah melihat video pembelajaran tadi. Nah, kira-kira pengukuran itu apa sih? Iya, coba dijawab. Apa nak pengukuran itu?
Halo? Kok nggak ada suaranya ya? Saya Pak mau jawab. Oh iya, silakan Mbak Melinda. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur dan dinyatakan dengan satuan. Iya, betul sekali. Yang lain ada yang mau jawab lagi? Mbak Rina, Mbak Salsa, Mbak Sundus. Mohon maaf, bisa diulang Bapak pertanyaannya? Apa masih tentang Iya. pengukuran Bapak? Mbak Rina dengar suara saya nggak? Nggih, Bapak. Oh ya, Mbak Sundus dengar suara saya? Oh kayaknya susah sinyal ya Mbak Bapak, Sundus. mohon maaf tadi rame Bapak mau jawab. Oh iya. Saya khawatir nanti suara saya nggak terdengar sama sampean. Iya. Ayo. Apa? Di pelosok. Iya. Iya. Apa tadi pengukuran itu? Pertanyaannya apa Kegiatan Bapak? membandingkan sesuatu besaran Pak, Pengukuran adalah nanti kegiatan diukur membandingkan suatu besaran dengan alat yang ukur. diukur. Ya Bapak. Iya. Dengan alat ukur kemudian sebagai satuannya. Iya, Itu bagus. Bapak. Bagus. Iya, pertanyaan pertama sudah bisa terjawab ya. Nah, sekarang coba Bapak tanya lagi sih. Kalau besaran itu apa? Saya Pak mau jawab segala sesuatu yang bisa diukur Pak. Pakai angka, Oh, jadi iya. pakai 1, 2, 3 itu kayak panjang, masa benda, waktu, ataupun suhu Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang kalau apa? Satuan itu apa? Satuan itu Yang Ya. Bapak. segala Tadi kalau waktu besaran yang itu digunakan yang menyatakan ini Bapak Pak, diukur Bapak. Ini Mbak hasil Rina yang mau diukur Bapak. Oh iya. Kan kayak km, cm, sekon, kelvin, celcius, dan lain sebagainya Pak. Oke, berarti sudah paham ya besaran itu apa, satuan itu apa sudah ya? Iya Bapak, Sudah Bapak. Insya Allah. Gini, Sudah ada Bapak. seorang namanya Rani. Nah, dia memiliki tinggi 167 cm. Nah, dari cerita tersebut, coba tentukan manakah besarannya dan manakah satuannya. Besarannya tinggi Pak, Ya, bagus. Kalau satuannya sentimeter, cm. Nilainya berapa? 167. Oke, Mbak Salsa pinter banget ya. Amin. Iya, Makasih Bapak atas pujiannya Pak. iya. Ya memang pinter. Iya, Amin. anak-anak Bapak kan pinter-pinter. Amin. Amin. Nah, sekarang tadi kan Ini rajin belajar Pak. di video dijelaskan ya, kalau besaran itu ada bagian-bagiannya dan terbagi menjadi berapa gitu. Kira-kira besaran itu terbagi menjadi berapa? Dua Pak. 2 Bapak. Berapa? Apa saja? Besaran pokok dan Pokok besaran dan turunan. turunan. dan besaran turunan. Nah, sekarang Bapak mau tanya ke Pak Sundus. Pak Sundus. Halo Pak Sundus. Dengar suara Bapak? Oh iya. Bapak mau tanya, besaran pokok itu gimana sih? Besaran pokok itu Bapak kalau nggak salah ya, itu sudah ditetapkan terlebih dahulu Bapak. Iya, bagus. Jadi, Yang satuannya itu sudah ditetapkan dahulu gitu. iya. Jadi gampangannya itu begini. Besaran pokok itu besaran yang nilainya itu langsung bisa kita lihat dengan menggunakan alat ukur secara langsung. Gitu ya. Misal, sampean mau mengukur panjang buku.
kita cukup menggunakan mistar atau penggaris, ditaruh di buku, kemudian kita sesuaikan ya. Di situ nanti langsung ketahuan berapa panjang buku tersebut. Nah, itu yang pemahaman secara mudah dari besaran pokok. Ya, Iya begitu. Bapak. Sekarang tadi kan besaran terbagi menjadi dua ya. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, Bapak mau tanya yang besaran turunannya pada Mbak Rina. Halo Mbak Rina. Iya, Bapak. Besaran turunan itu gimana sih? Besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok, Pak. Bagus. Kayak tadi ya, yang dijelaskan di video tadi, seperti contoh kecepatan, terus luas, dan lain sebagainya. Terus ini Bapak ada apa ini? Ada tugas ya. Nah, tolong dikerjakan. Saya kasih waktu 7 menit. Nah, dikerjakan. Nanti kalau sudah tak tanya bareng-bareng. Oke? Baik Bapak. Ya. Oke, Pak. Saya kasih waktu 7 menit ya. Dimulai dari sekarang. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Oke. Ya Bapak tanya ya. Alhamdulillah sudah Bapak. Itu gambar pertama menunjukkan gambar apa? Alat Neraca, ukurnya apa Pak. namanya? Raja haus. Neraca Neraca haus. Haus, Untuk Pak. mengukur Haus. apa itu? Masa, Pak. Untuk mengukur massa, Pak. Oke, bagus. Yang kedua sudah jelas ya. Apa nama alat ukurnya? Penggaris. Penggaris atau mistar. Ya, untuk mengukur apa? Panjang. Panjang. Panjang, bagus. Terus itu ada apa? Gambar ketiga, Stopwatch. Robot. stopwatch. Untuk mengukur apa? Waktu, Main Pak. waktu. Oke, bagus. Terus di gambar ketiga ada apa itu? Gambar keempat, Bapak, mohon maaf. Oh, gambar keempat maksudnya. Iya. Apa gambar keempat? Termometer, Pak. Termometer, Pak. Oh iya, termometer. Untuk mengukur apa itu? Suhu. Suhu. Ya, bagus. Terus gambar terakhir, gambar apa itu? Amperemeter, Pak. Termometer, Pak. Termometer. Untuk mengukur Kuat arus. Kuat arus. arus. Bagus. Ya, selesai ya pelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana? Kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak? Kalau tidak, bisa Bapak. Saya Bapak bertanya. Oh iya, silakan Mbak Sundus. Contoh dari besaran turunan itu bagaimana Bapak? Iya. Tadi itu ya, belum dijelaskan ya. Iya Bapak, Tadi tadi kan- cuma pengertiannya saja. Oh iya. Jadi besaran turunan kan apa tadi? Besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, contohnya ini seperti apa ya? Kecepatan, luas, dan lain-lain ya. Jadi besaran turunan ini besaran yang tidak bisa kita dapatkan nilainya dengan secara langsung. Harus melalui proses perhitungan terlebih dahulu. Seperti tadi yang dijelaskan di video tadi ya. Itu ada contoh kecepatan. Nah, ketika kita menghitung kecepatan, maka kita harus mengukur jarak dan waktu terlebih dahulu. Karena dengan
mengukur kedua besaran tersebut, kita akan mendapatkan nilai dari kecepatan, begitu. Masih banyak sebenarnya contoh-contohnya. Selain kecepatan, luas, apalagi ya banyak pokoknya. Begitu Mbak Sundus. Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman. Ya, kalau bisa menambahkan, hebat nih. Ada yang mau menambahkan? Saya, iya, Pak. Silakan. Jadi besaran turunan itu penjabaran dari besaran pokok, Mbak Sundus. Besaran pokok itu kan ada panjang. Panjang itu kan satuannya meter. Terus ada suhu dan lain-lain ya. Terus besaran turunan itu contohnya luas. Luas besaran turunan kan itu satuannya meter persegi atau meter kuadrat. Nah, itu kalau dijabarkan luas itu panjang kali panjang. Jadi nanti satuannya meter kali meter. Meter kali meter sama dengan meter persegi atau meter kuadrat. Nah, seperti itu Mbak Sundus. Jadi penjabaran dari besaran pokok. Oke, bagus sekali. Oke, terima kasih Mbak Mai Linda. Mantap sekali Mbak Mai. Oke, sami-sami. Sudah ada pertanyaan lagi? Kalau sudah, bisa kita akhiri. Ada pertanyaan lagi enggak? Tidak ada? Sudah cukup? Insya Allah cukup, Pak. Insya Allah sudah cukup Bapak. Ya, alhamdulillah. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti untuk tugas uraian saya kirim di WA group ya. Nanti bisa dikerjakan. Nanti Bapak tanya lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian dari Bapak. Ya, mohon maaf ya apabila ada salah kata atau salah tingkah. Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, Bapak. Sami-sami. Bapak sami-sami. Terima kasih banyak Bapak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya, makasih atas partisipasinya ya. Oke Bapak. Iya, Bapak. Sudah Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.